Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Ani ya. Mbak Ani memberikan komen. Nah, ini saya harus pelan-pelan nih kasih tutorial nih. Ya, sebetulnya nggak usah pakai tutorial. Sikat aja habis lah langsung ya. Pak Jas, cara mengkonsumsi racikan makcin dengan air degan gimana? Air racikan makcin waktu sudah suhu ruang langsung dicampur dengan air degan gitu kah Pak Jas? Ya, kalau saya ini pas kebetulan hari ini saya nggak punya degan ya atau air kelapa hijau. Saya selalu membuat racikan kayak begini ya, ditutup di dalam tumbler sehingga panasnya tetap full. Nah, ini panasnya tuh. Tuh masih berasap tuh. Ya, masih beruap. Ya, masih beruap. Nah, masih beruap. Lalu saya tuangkan ke gelas. Ini udah habis gelas yang ketiga ya pagi ini. Nah, tuh begitu tuh. Nah, begini. Nah, ini di sini masih segitu habis karena ini kan cuma 200 habis ya, habis. Nah, saya biasanya tidak langsung saya tuang begini. Saya buatlah supaya ini kan nunjukin ke kamu aja nih, ya. Saya ngambil segini nih. Waduh, terima kasih Bu Sunya. Baik banget. Nih. Nah, ini langsung saya kasih air dispenser. Tuh, saya tunjukin air dispenser. Ini kan panas banget tuh. Ya. Panas banget. Siapin air dispenser. Jadi dicampur dengan air dispenser. Setelah campur air dispenser, ini kan masih panas. Didinginkan aja. Ya, sudah sampai siap minum. Ini masih panas ini, ya. Kalau sudah siap minum, dia anget-anget tai entok. Ya. Baru kamu ambil air kelapa muda dituang, ya. Air kelapa muda, air kelapa hijau dituang. Kerok sekalian ya dagingnya. Nah, setelah penuh dengan air kelapa hijau, kamu minum. Tambahin air kelapa hijau lagi. Kamu minum lagi. Tambahin air kelapa hijau lagi, ya. Kalau masih ada sisa di sini, masukkan lagi. Selesaikan air kelapa hijaunya diminum lagi. Nah, itu caranya seperti itu. Kan simple banget itu. Itu nggak perlu diajarin sebetulnya ya. Kan bisa aja. Yang penting, ini penting banget diperhatikan. Air kelapanya tidak boleh dimasak. Air kelapa hijaunya tidak boleh dimasak. Ya. Karena kalau air kelapa hijau dimasak, enzimnya rusak. Tidak boleh dimasak. Karena tubuh kita butuh enzim air kelapa hijau ketika dicampur dengan racikan makcin. Nah, di dalam racikan makcin itu ada elemen. Elemen yang ketika bertemu dengan enzim air kelapa, itu menjadi antioksidan yang sangat top dan menjadi anti kanker. Gitu. Ya, saya nggak mau sebutkan di sini. Karena itu yang membuat perbedaan racikan makcin dibandingkan dengan racikan yang dijual di pasaran. Dan itu hanya ada di racikan makcin. Nih, ya. Kalau kamu beli racikan yang lain ya nggak bisa lah. Beda lah yang racik siapa. Saya kan nggak pernah nunjukin ke kamu. Ya, kalau kamu tahu video-video saya di awal, ya itu banyak hal yang saya nggak ngomong. Sehingga ketika itu menjadi viral, orang langsung ngikutin dengan apa yang saya buat di awal. Padahal nggak segampang itu. Ya, caranya, terus mixingnya tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Ya, ini racikan makcin. Ya, ini di keranjang kuning ada sebetulnya. Ini di keranjang kuning sebenarnya ada. Cuman ini saya nggak mungkin kasih keranjang kuning lah. Supaya aman, nanti kamu bisa hubungin untuk keranjang kuningnya, bisa hubungin ke Vira. Ya, saya taruh di sini Viranya. Jadi ketika kamu menghubungi Vira, nanti Vira kasih linknya keranjang kuning untuk Bapak Ibu bisa langsung klik di sana. Pak, kalau nggak ada air kelapa hijau, Pak? Pasti ada, cuman nggak ketemu aja. Degan bisa nggak? Bisa. Degan. Air kelapa muda. Air kelapa muda, nanti mesti pada tanya lagi tuh. Kelapa kuning, kelapa merah, kelapa apa ya? Terserah aja, pokoknya air kelapa kan sama aja. Air kelapamu. Ya, air kelapa aja. Apa aja, nggak ada masalah. Pak, kalau saya nggak ketemu air kelapa muda, air kelapa hijau, paling gampang kamu ke itulah, Mart lah. Minimarket itu. Kamu beli hidrokoko aja udah capek saya ngomongnya. Ya, kamu beli hidrokoko itulah. Ya, 97% itu air kelapa muda itu. Ya, air kelapa murni itu 97% hidrokoko. Cuman saya nggak menyarankan itu terus-terusan karena pasti ada
ada bahan campuran pengolahannya. Kalau saya tidak salah ada gulanya juga itu ya, gula sintetik atau apa itu di situ ya. Itu kan tidak bagus. Saya tidak menyarankan tubuh dimasukin dengan gula sintetik. Saya tidak menyarankan itu. Tapi kalau memang harus pakai hidrokoko ya silakan aja. Saya juga kadang menggunakan hidrokoko. Kalau saya habis nge-gym, saya lihat di dispenser ada almari freezer itu ada hidrokoko, saya beli. Dan kemudian saya campurkan dengan air kelapa dengan racikan macin. Ya, kalau saya seperti itu. Sesimpel-simpelnya aja gitu ya. Gitu ya, Bu. Bisa menjawab ya. Jadi air kelapanya tidak boleh dimasak. Jauhkan dari api air kelapa itu. Jauhkan juga dari racikan yang panas air kelapanya. Jadi cukup dengan air dengan suhu ruangan, suhu yang udah siap diminum. Kalau masih panas jangan dicampur dengan air kelapa muda. Sayang enzimnya. Ya, sayang enzimnya. Karena enzimnya itu produk yang sangat luar biasa tapi murah. Itu enzim kelapa muda. Pak, kalau air kelapa muda diminum sendirian, enggak dengan racikan macin, ya hanya kayak kamu seger aja gitu. Enggak ada manfaat yang lebih dari itu untuk ke lain. Membantu, enzimnya bisa membantu lambung aja. Enggak ada anti kankernya sama sekali. Karena anti kanker itu kan enggak bisa berdiri sendiri. Ya, kecuali kamu membuat keputusan dalam hidupmu tidak makan gula. Nah, itu baru top anti kanker yang muncul dari dalam tubuhmu sendiri. Ya, makanya salah besar kalau ketemu sama konvensional medicine terus ngajarin kamu jangan makan daging merah, jangan makan telur. Lah terus makananmu apa? Gula pasti kan, kue, tepung, cemilan, cepuluh, ya, ganjil perut. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena kanker itu makanannya gula. Gula di otak namanya Alzheimer. Gula di otak anak autis. Makanya butuh untuk orang kanker yang namanya MCT. Ya, saya tidak ada keranjang kuning, makanya saya kasih. Butuh untuk orang kena kanker yang berhubungan dengan penyakit sel probiotik. Dua elemen ini kan harus. Dua elemen ini harus. Sama ini, liposomal glutathione ini. Ya, ini untuk orang kanker. Gitu. Kalau saya selalu menasihati tambahannya royal jelly sama propolis. Itu kalau mau, kalau enggak kan enggak apa-apa. Namanya jualan, mau dibeli ya puji Tuhan, enggak dibeli kan enggak apa-apa. Nunggu pembeli aja. Ya, gitu ya Jess. Itu kalau mau. Tapi kalau kamu ya kan selalu bilang Randidit Pak, kita orang-orang miskin. Ya, saya hanya bisa ngomong terjadilah menurut imanmu. Kalau kamu lahir dalam posisi miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu sampai umur 40-50 tahun kamu miskin, itu 1000% salahmu. Kamu salah di mindset dan cara kerja. Sehingga kamu harus memperbaiki di situ. Sehingga kamu bisa memenuhi semua kebutuhan hidupmu. Ya. Makanya di salah satu kitab yang pernah saya baca, dituliskan di sana, kalau kamu tidak kerja, kamu tidak boleh makan. Tapi kan banyak orang yang tidak mau kerja tapi makan. Nah, itu yang membuat orang itu selalu miskin hidupnya begitu itu. Ya. Sehingga di mana-mana pasti utang. Karena tidak mau kerja tapi mau makan. Utang sana, utang sini, gali lubang sana, gali lubang sini. Saya ngelantur kemana-mana jadinya. Monggo silakan. Kalau yang butuh racikan macin bisa langsung hubungi Mbak Vira. Kalau propolis royal jelly ini juga sama Vira ya. Di toko keranjang kuningnya tidak ada ini. Gitu Pak Cies. Ya, Mbak Ana, makasih banyak.